warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, mahasiswi Stayan An-Nawawi Birjan Purworejo, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya berjudul Istinbatul Ahkam Madhab Malikiyah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, Rasulullah SAW telah meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman untuk umat manusia. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali sebuah masalah dan problem yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, jadikan Al-Quran dan hadis sebagai hujah dan pedoman. Apabila tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis, maka berijtihadlah selagi tidak menyimpang dari dua pedoman tersebut. Oleh karena itu, ini adalah pedoman bagi para ulama ketika tidak mendapatkan sebuah jawaban di dalam Al-Quran dan hadis, beliau berijtihad. Oleh karena itu tidak dipungkiri banyak sekali perbedaan para ulama dalam memahami Al-Quran sehingga timbullah yang namanya fikih. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang macam-macam madhab, ya, seperti madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan kesempatan hari ini saya ingin menerangkan tentang Istinbatul Ahkam Madhab Malikiyah sebagai berikut. Selanjutnya, sebelum kita menuju ke pembahasan inti yaitu Istinbatul Ahkam Madhab Malikiyah, kita akan mengenal biografi pendiri di balik Madhab Malikiyah yaitu Imam Malik. Siapakah beliau? Jadi Imam Malik mempunyai nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Umar bin Al-Haris. Beliau dilahirkan di Darul Hijrah. Mana Darul Hijrah itu? Darul Hijrah adalah kota di mana Nabi hijrah dari Mekah menuju Yasrib yang sekarang kita kenal dengan Madinah An-Nabawiyah. Jadi Darul Hijrah adalah sebutan nama lain dari kota Madinah. Imam Malik tumbuh di tengah-tengah ilmu pengetahuan, hidup di lingkungan keluarga yang mencari ilmu, dan di usia sangat belia, beliau telah menghafalkan Al-Quran, menghafalkan sunnah Rasulullah, menghadiri majelis para ulama, dan berguru kepada salah seorang ulama besar pada masanya, seperti Abdurrahman bin Hurmuz. Kecintaan Imam Malik kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya disalurkan untuk memperoleh ilmu. Jadi, tokoh Imam Malik adalah tokoh yang emang dari dasarnya, dari basic keluarganya, beliau adalah keluarga yang berilmu dan dari kecil beliau sudah dididik untuk selalu menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Rasulullah, dan berbaur dengan orang-orang yang ahli ilmu. Itulah sosok Imam Malik. Kemudian latar belakang pendidikan Imam Malik. Kegiatan pendidikan Imam Malik itu ditempuh di kota Madinah. Materi pelajaran yang mula-mula beliau pelajari seperti Al-Quran, kemudian hadis, dan fikih. Kecerdasannya telah mengantarkan Imam Malik menguasai materi pelajaran dengan baik dan menjadi murid yang sangat luas wawasannya. Dasar-dasar dari mazhab Imam Malik ada 20. Yang pertama ada nas Al-Quran, kedua hadis, ada ijma, ada qiyas, ada perilaku ahlu Madinah, ada ucapan sahabat, ada istihsan, terus ada hukum syadud dara'i, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi dari dasar-dasar tersebut yang paling digunakan atau sering digunakan adalah hadis Nabi, perilaku ahlu Madinah, maslahah mursalah, ucapan sahabat, dan ikhtisan. Jadi yang sering digunakan Imam Malik itu yang tadi disebutkan. Tapi pada dasarnya dari mazhab Maliki itu mempunyai 20 dasar yang telah disebutkan tadi. Baik, selanjutnya kita akan mengenal guru-guru dan murid-murid Imam Malik. Imam Malik berjumpa dengan sekelompok kalangan tabi'in yang telah menimba ilmu dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang paling menonjol dari mereka adalah Nafi, di mana Nafi adalah mantan budak Abdullah bin Umar. Jadi Nafi ini yang dulu menjadi budak Abdullah bin Umar itu pernah menjadi guru Imam Malik. Selanjutnya guru-guru Imam Malik selain Nafi yang beliau riwayatkan hadisnya
seperti ada Abu Az-Zannad Abdullah bin Zakwan, ada Hisham bin Urwah bin Az-Zubair, ada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi mereka adalah guru-guru Imam Malik zaman dahulu. Kemudian murid-murid Imam Malik. Murid-murid Imam Malik sebenarnya sangatlah banyak, akan tetapi yang terkenal di kalangan madhab Malikiyah ini berasal dari 3 daerah. Ada yang dari negara Mesir, negara Afrika, dan Andalus. Nah, salah satu yang dari kota Mesir yang sangat terkenal seperti ada Ibnu Al-Qasim, ada Abdurrahman Al-Qasim. Jadi Ibnu Qasim dan Abdurrahman Al-Qasim ini adalah salah satu murid dari Imam Malik yang sangat terkenal di daerah Mesir. Selanjutnya, sosial politik pada masa Imam Malik. Jadi sosial politiknya gimana? Nah, tidak berbeda dengan masa Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu hidup pada zaman di mana ada 2 zaman yang beliau tempuh, yaitu di mana Imam Malik itu hidup 40 tahun di zaman Bani Umayyah dan 46 tahun hidup di zaman Bani Abbasiyah. Jadi setengah hidupnya beliau hidup di zaman Bani Umayyah dan setengah hidupnya beliau hidup di zaman Bani Abbasiyah. Kemudian Imam Malik itu terkenal sebagai seorang mujtahid yang sangat kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil ijtihadnya, meskipun harus berseberangan paham dengan kebijakan rezim sang penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah di Baghdad. Jadi seorang tokoh di balik madhab Malikiyah yaitu Imam Malik mempunyai sifat yang teguh pendirian dan konsisten terhadap apa yang beliau ijtihadkan. Kemudian istinbat hukum Imam Malik. Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa beliau mengambil tradisi orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah, serta mengambil hadis munqati dan mursal sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah itu. Jadi menurut Imam Malik, setelah Al-Quran dan hadis, beliau itu mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai hujah atau hukum. Kemudian juga beliau mengambil hadis munqati dan mursal sepanjang hadis tersebut itu tidak berseberangan atau bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah dahulu. Kemudian cara Imam Malik dalam mengambil hukum adalah senantiasa mengutamakan Al-Quran dengan menyusun dalil-dalilnya yang sangat jelas, memulai dengan nasnya, kemudian dzahirnya, lalu mafhumnya. Setelah itu barulah Imam Malik beralih kepada hadis dengan mengutamakan hadis mutawatir lalu masyhur. Nah, setelah Al-Quran dan hadis, beliau itu mengambil ijma. Nah, ketika di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma tidak ditemukan pemecahannya atau solusinya, barulah beliau menempuh jalan qiyas yang menjadikan hukum untuk menyimpulkan suatu hukum. Jadi runtutannya adalah Al-Quran dahulu, kemudian menurut beliau itu hadis mengutamakan mutawatir lalu masyhur, lalu kemudian ijma. Setelah dari dasar tersebut tidak ditemukan, barulah beliau beralih kepada qiyas. Jadi seperti runtutan istinbatul ahkam menurut. Kemudian dasar ijtihad dan istinbat yang digunakan Imam Malik apa saja? Meliputi Al-Quran, kemudian qiyas, kemudian sunnah Rasul, maslahah mursalah, kemudian uruf atau adat, ada zadud dara'i, dan ijma para ulama Madinah. Jadi ini adalah dasar-dasar ijtihad yang digunakan oleh Imam Malik. Selanjutnya, Imam Malik dalam berijtihad dan menetapkan istinbat hukum adalah dengan berpegang pada Al-Quran. Dalam memegang Al-Quran ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan zahir nas Al-Qurannya. Sedangkan dalam berpegang pada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam berpegang pada Al-Quran. Apabila dalil syari' menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti dari takwilan tersebut. Jadi ketika di dalam suatu nas itu ada suatu yang harus ditakwil, maka harus ditakwil. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Quran dengan makna yang terkandung dalam sunnah,
maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Quran. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari zahirnya Al-Quran. Nah, jadi ini menurut Imam Malik seperti itu. Kemudian Imam Malik sangat ketat berpegang pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madinah atau yang bisa dikenal dengan al-amal ahlu Madinah. Hal ini tergambar pada sikapnya yang menolak periwayatan hadis yang menisbatkan kepada Rasulullah yang dinilainya tidak valid karena bertentangan dengan tradisi Arab. Jadi seorang Imam Malik itu sangat berpegang teguh terhadap tradisi-tradisi orang Madinah dahulu yang disebut dengan amal ahlul Madinah. Lalu karya Imam Malik apa saja? Yang sangat terkenal, hampir seluruh dunia itu tahu karya-karya Imam Malik itu kitab yang berjudul Al-Muwatta. Nah, kitab Al-Muwatta ini kitab yang memuat hadis-hadis sahih, perbuatan orang-orang Madinah, fatwa sahabat dan tabi'in yang disusun secara sistematis mengikuti sistematis penulisan fikih. Kitab ini juga merinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah fikih yang diambil dari hadis-hadis dan atsar. Kitab yang disusunnya selama 40 tahun ini sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling komprehensif di bidang fikih dan hadis. Jadi beliau dulu ketika menyusun kitab Al-Muwatta itu selama 40 tahun. Kemudian ada kitab selain Al-Muwatta, ada kitab Al-Mudawwah Al-Kubra. Nah, kitab ini kumpulan dari karangan Imam Malik, juga termasuk isinya tentang fatwa para imam dan hadis-hadis juga. Jadi kitab-kitab karya Imam Malik itu termasuk kitab yang besar. Jadi tidak sekedar kitab kecil, tapi kitabnya besar dan dalam menyusunnya itu cukup lama. Contoh istinbatul ahkam Imam Malik. Seorang yang sudah paham, contohnya seperti ada suatu kejadian atau contoh permasalahan seperti ini. Seorang yang sudah dalam posisi wudhu, ia dalam keadaan suci, bahkan diyakini baru saja usai mendirikan sholat. Kemudian ia ragu apakah terjadi hal-hal yang membatalkan atau tidak. Nah, dalam kasus ini berlakunya hukum istishab yang berarti mengembalikan pada asal hukum, yaitu adanya wudhu. Jika asalnya memang tidak berwudhu, kemudian ia ragu apakah ketika ia memiliki wudhu atau tidak, maka hukumnya pun kembali pada asalnya, yaitu tidak wudhu. Jadi sesuatu itu tergantung pada asal mulanya. Ketika asal mulanya itu dia memang berwudhu dan dia yakin tidak batal, maka hukum asalnya itu suci. Apabila hukum asalnya emang dia tidak berwudu, kemudian dia pun ragu apakah ketika itu ia memiliki wudu atau tidak, maka hukum asalnya itu tidak berwudu. Jadi ini adalah salah satu jadi contoh istinbatul ahkam madhab Malikiyah.